kudus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dan berterima kasih. Sujud di altar-Mu Tuhan, oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, oh. Sembah Rajaku, sembah Rajaku Tuhan, oh. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh.
Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan melihat dari 1 Raja-Raja 6. Di dalam 1 Raja-Raja 6 itu menceritakan bagaimana Salomo membangun bait Allah. Saudara sekalian, untuk hari ini saya ingin membahas dari 1 Raja-Raja 6 ayat 11-13. Demikianlah bunyi firman, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudara sekalian, ini ada janji Tuhan yang luar biasa, bahwa kerinduan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah umat kesayangannya. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan kepada Salomo waktu mau membangun bait Allah itu. Yang pertama tuh bilang hidup menurut segala ketetapanku. Jadi ada hidup menurut ketetapanku. Dan kedua, ada sesuatu yang harus dilakukan, yaitu melakukan segala perintah dan aturan Tuhan. Dan ketiga, mengikuti segala apa yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan perintahkan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ini, Tuhan tuh kerinduannya ada di tengah-tengah umat kesayangannya. Tapi dalam hal ini Tuhan mementingkan bagaimana ketaatan daripada Salomo ini. Saudara, kalau kita lihat kerinduan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tuh tidak ingin meninggalkan umat kesayangannya. Nah, apa sih pelajaran yang daripada ayat-ayat yang kita baca ini? Jadi Tuhan tuh mau bagaimana terhadap kehidupan kita. Ya, jadi dalam cerita ini, kalau saudara lihat di 1 Raja-Raja 6 ini, Tuhan tidak mementingkan keindahannya, keindahan bait Allahnya. Tapi Tuhan melihat keindahan dari hati Salomo, hati umatnya. Jadi Tuhan melihat dalamnya kita, dalamnya seperti apa. Ya, jadi kalau kita lihat, wow, luar biasa yang Tuhan tuh gak mau meninggalkan kita loh saudara. Tuhan ingin selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita lihat pelajaran bagi kita apa? Tuhan lebih mementingkan ketaatan. Ketaatan mudah untuk diucapkan, ketaatan mudah untuk kita pelajari, tapi ketaatan sulit untuk kita lakukan. Saudara sekalian, sebab itu Tuhan melihat bagaimana hati kita, kedalaman hati kita kepada Tuhan. Tuhan seringkali mengingatkan, ayo taat yang seperti apa? Taat bahwa Tuhan mau kita mengikuti apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Melalui firman-firman yang kita baca, banyak hal yang Tuhan katakan, ayo kita ikuti apa yang telah difirmankan, apa yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Saudara sekalian, seringkali kita sibuk dan fokus pada pelayanan, pada pekerjaan hari-hari, pada apa yang kelihatannya baik. Ternyata Tuhan bilang, perbuatan itu oke, baik, tapi yang Tuhan pentingkan hati. Sebab itu saudara sekalian, mari kita benahi hati kita. Kita boleh melayani, boleh ini. Banyak orang melayani segala macam pekerjaan hari-hari dikerjakan, itu baik. Tapi kembali lagi, apakah waktu kita melayani, apakah waktu kita bekerja, apapun aktivitas yang kita lakukan, apakah hati kita tertuju fokus kepada Tuhan? Karena di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu lakukan, biarlah itu lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan mengingatkan kepada kita, di mana kita bekerja dimanapun, bagaimana kita melayani Tuhan dimanapun. Saudara, kembalilah ke hati kita.
Fokus Tuhan tuh melihat, membenarkan dan membenahi, memulihkan hati. Karena waktu hati kita dipulihkan, itu ketaatan merupakan bagian dari hidup kita. Hati kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, tentu kita ingin menyukakan hati Tuhan. Bagaimana menyukakan hati Tuhan? Tentu kita apa yang Tuhan katakan, kita ingin melakukannya. Sebab itu saudara sekalian, marilah kita mau terfokus menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berfokus untuk Tuhan, ajar aku taat. Karena ternyata Tuhan sangat mementingkan ketaatan. Dan kalau kita melihat janji Tuhan itu selalu berkaitan dengan ketaatan kita. Dan Tuhan tuh pas kerinduannya, saudara tahu tadi waktu dibaca kita di 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai 13. Kerinduan Tuhan selalu berada dengan umat kesayangannya. Kehadiran Tuhan, tapi Tuhan itu tidak bisa menempati tempat yang kotor. Sebab itu Tuhan mau menguduskan hati kita. Bukankah hati kita ini merupakan bait kudusnya Tuhan? Tuhan mau supaya kita ini memiliki kasih yang luar biasa dari Tuhan, mengalami perubahan di dalam Tuhan, sehingga benar-benar hati kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan lebih mementingkan hubungan. Tuhan mementingkan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Biarlah hari-hari ini saudara, hari-hari yang padat mungkin dengan pelayanan, mungkin padat dengan situasi dunia yang seperti ini, waktu kita habis dengan banyak hal, dengan pekerjaan, dengan aktivitas. Tapi ingat kembalilah kepada keinginan hati Tuhan. Biarlah kita belajar taat, karena kita melihat bahwa Tuhan mementingkan pembentukan hati yang benar, mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa taat kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, hal ini yang membuat janji-janji Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau membentuk kita dengan luar biasa. Biarlah kalau kita melihat bagaimana kisah Salomo membangun bait Tuhan, ada aturan-aturan yang tertentu yang Tuhan berikan. Begitu juga bagaimana di kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana bait Tuhan itu adalah kita sendiri Tuhan. Hidup kita sendiri ini. Biarlah Tuhan yang membentuknya sehingga menjadi bait kudusnya Tuhan. Tuhan suka tinggal di dalam hati kita. Tuhan suka di dalam kehidupan kita. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Biarlah kekuatan itu ada pada kita. Mari saudara kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu luar biasa. Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau belajar taat akan apa yang Engkau inginkan. Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan ada di dalam kami. Kami menyadari bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat keindahan di luar, tapi Tuhan melihat keindahan di dalam kehidupan kami. Tuhan melihat kedalaman hati kami. Biar Tuhan apa yang kami lakukan ini, apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan kami mau Engkau membentuk kami sehingga kami menjadi terang Tuhan, sehingga Tuhan boleh suka akan kami Tuhan. Dan Tuhan biar Engkau berkenan selalu dalam kehidupan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. 1 Raja-Raja 6. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziwu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya, menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi.
Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapa atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo, "Demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud, ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel." Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok, lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, ya rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerup dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerup, pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziwu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu.